Bingung dan ribet memilih KPR? Ajukan KPR kamu di kpracademy.com. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang apa itu buyback guarantee. Ini sebenarnya bermula dari pertanyaan salah seorang Sobat KPR. Pak, ini saya baru beli rumah di developer, terus kan nunggak nih 1 bulan. Dikasih tahu, Bu, ini jangan sampai nunggaknya panjang ya, kalau nggak nanti akan di buyback. Karena ada buyback guarantee dari developer ke bank. Apa sih ini? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang bisa dikatakan ya cukup canggih ya, karena saya juga harus menjelaskannya cukup panjang dan cukup rumit sebenarnya, tapi saya akan coba sederhanakan supaya teman-teman lebih mudah untuk bisa mendapat pengertiannya. Sebelum saya langsung menjawab ke buyback guarantee itu apa, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sih proses satu bank itu bisa bekerja sama dengan satu developer. Oke, jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa kalau kita beli rumah di developer, biasanya kan ada beberapa cara bayar tuh. Baik itu secara tunai keras atau cash keras, yaitu cicilan ke developer maupun KPR. Nah, bagi developer-developer yang masih baru sekali jalan gitu, atau yang pengalamannya masih kurang dari 5 tahun, kemungkinan cara bayar KPR ini jarang ada. Kenapa? Karena biasanya pihak bank pada saat mau menjalin kerjasama dengan developer, perlu yakin terlebih dahulu bahwa memang developer yang diajak kerjasama ini bisnisnya memang sudah stabil dan sudah memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk melakukan buyback guarantee seandainya diminta oleh pihak bank. Nah, dalam proses penjajakan kerjasama yang dilakukan oleh developer dan bank, ini biasanya pihak bank membawa timnya yang lengkap untuk melakukan assessment secara menyeluruh kepada developer ini. Nah, assessment ini biasanya melibatkan 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan legalitas dari developer tersebut. Yang kedua adalah dari sisi finansialnya. Dan yang ketiga terkait dengan hal lainnya. Baik itu reputasi dan keluhan pelanggan, penanganan keluhan, maupun hal-hal lainnya yang dianggap penting dan bisa mempengaruhi bisnis dari developer tersebut. Saya nggak akan jelasin detail mengenai legalitas apa aja sih yang dilihat gitu, keuangan apa aja sih yang dilihat, maupun hal lainnya apa aja sih yang perlu dilihat, karena itu sebenarnya porsinya orang bank. Tapi kalau memang kebetulan di sini ada sobat KPR yang kerja di bank dan kebetulan mau ditrainingin soal hal-hal seperti ini, teman-teman tetap boleh menghubungi KPR Academy, nanti kita akan coba bantu. Nah, kita lanjut ke proses tahapan berikutnya ya. Jadi setelah dilakukan assessment oleh pihak bank, dan pihak bank menilai bahwa developer ini layak untuk dilakukan kerjasama, maka bank akan menjalin yang namanya perjanjian kerjasama. Nah, di dalam perjanjian kerjasama ini biasanya ada beberapa syarat khusus buat kondisi properti yang masih belum selesai dibangun atau belum selesai dipecah sertifikatnya. Ini biasanya bank menerapkan satu skema, yaitu yang judulnya tadi, buyback guarantee. Jadi, seandainya terjadi tunggakan berturut-turut selama 3 bulan, ini bank berhak untuk melakukan pengajuan buyback guarantee ke pihak developer. Jadi, kalau misalnya nih, teman-teman beli rumah di developer yang masih proses pembangunan, ini pihak bank kan nggak bisa ngelelang jaminannya, yaitu rumah tersebut, karena belum jadi. Nah, makanya dalam kasus ini, bank berpegangan pada yang judulnya buyback guarantee. Nah, buyback guarantee itu ada syaratnya, yaitu harus terjadi tunggakan 3 bulan berturut-turut. Biasanya seperti itu ya. Tapi kalau kesepakatannya berbeda lagi dengan pihak bank, misalnya pihak bank menerapkan
bahwa kalau terjadi tunggakan 2 kali berturut-turut aja udah mesti buyback, itu sah-sah aja juga ya teman-teman. Jadi kembali lagi ya, itu kan adalah kesepakatan antara pihak bank dengan pihak developer. Jadi kesepakatannya seperti apa, itu terserah kedua belah pihak itu. Tapi yang pasti pada saat kita beli di developer tersebut, hal-hal seperti itu biasanya harus disampaikan juga oleh pihak developer supaya kita nggak kaget-kaget. Ini apaan ya? Kok tiba-tiba saya mau di buyback? Ini apa maksudnya? Gitu. Nah, buyback itu sendiri adalah jaminan pembelian kembali yang diberikan oleh developer kepada bank seandainya terjadi kondisi yang menunggak tadi, terlambat membayar sampai 3 bulan berturut-turut. Tapi ingat ya, itu biasanya ya, 3 bulan berturut-turut. Jadi, nanti pihak developer yang akan berurusan langsung sama si konsumen. Ini karena sudah menunggak seperti ini dan dari pihak bank sudah memberikan surat peringatan dan meminta kita untuk melakukan buyback, maka biasanya konsumen diminta untuk mengosongkan unitnya. Gitu. Jadi, kembali lagi, buyback ini diberikan oleh developer kepada bank supaya bank juga punya kepercayaan bahwa kalau seandainya terjadi masalah di saat kondisi rumah sudah jadi, rumah belum jadi, ataupun kondisi rumah sudah jadi tapi sertifikat belum jadi, belum pecah gitu. Nah, ini bank tetap punya pegangan jaminan gitu. Jadi kalau contoh yang tadi yang disuruh keluar, itu rumahnya udah jadi pasti. Tapi bisa jadi sertifikatnya belum selesai dipecah. Karena kalau sertifikatnya sudah selesai dipecah dan sudah dilakukan AJB dan bank pegang APHT-nya, ini otomatis akan dilelang oleh bank. Nah, kalau teman-teman yang bingung sama apa itu AJB, apa itu APHT, nah teman-teman bisa klik ya video ini nih yang terkait dengan apa itu AJB, dan teman-teman juga bisa cari tahu lebih lanjut nih, apa itu APHT di video ini. Nah, jadi, bila teman-teman dengar kata-kata buyback guarantee, balik lagi, ini adalah janji dari developer kepada pihak bank. Oh, gitu. Jadi, kalau kayak gitu kondisinya, sebenarnya ya sebagai developer itu pada saat mau kerja sama bank, itu benar-benar diobrak-abrik, diliatin detail banget sama pihak bank. Sehingga bisa dikatakan developer yang sudah memiliki kerjasama dengan pihak bank bisa dikatakan menjadi lebih bonafit dibanding developer yang belum punya kerjasama dengan pihak bank. Ingat ya teman-teman, di sini yang menentukan bonafiditas ini adalah banknya, karena banknya yang punya kepentingan, banknya yang punya uang, banknya yang punya dana untuk membantu pertumbuhan bisnis dari si developer itu. Ya, pada saat tertentu mungkin kalau developer sudah cukup besar, ya, posisinya bisa menjadi lebih imbang dengan pihak bank. Tapi pada saat di awal, developer itu benar-benar membutuhkan pihak bank. Jadi, kalau dikatakan bonafiditas bank itu ditentukan oleh seberapa banyak developer yang diajak kerjasama. Nah, itu kurang tepat ya. Gitu. Karena kembali lagi, bank kan nggak semuanya menggarap KPR juga. Kalau bank ada yang menggarap KPR, dia mau lakukan kerjasama dengan developer-developer tertentu, itu kan bank yang menentukan ya, saya mau kerjasama atau enggak. Karena bukan sekadar mau kerjasama atau tidak, tapi ada proses lanjutannya yang tadi saya bilang, soal assessment, persyaratan, dan ketentuan yang bisa dikerjasamakan dengan bank ini seperti apa nih modelnya. Jadi, kembali lagi, intinya adalah developer bisa dikatakan lebih bonafit kalau ada kerjasama dengan pihak bank, bukan kebalikannya ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ketik di komen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!